Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa syarihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa Husain Abdul Qadir Jilani wa Husain Abu Hasyani Syadili radhiyallahu anhum wa Husain ila mu'alif kitab Matan al-Jurumiyah wa Husain ila Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Aumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, wabil khusus Bapak Kiai Haji Muhammad Shodiq, Bapak Eko Istiantono, Bapak Toro, Bapak Sabtoro, dan Bapak Fawaid Tahanil Fawaid nih. Tahanil Fawaid M.Hum yang saya hormati, dan saudara-saudara yang berbahagia. Bahagialah ngaji kok. Ngaji itu bahagia karena apa? Kita sedang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ngaji itu pun saibu banget. Mudah-mudahan pengajian kita ini barokah. Amin ya rabbal alamin. Barokah di dunia dan barokah di akhirat. Amin. Kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini itu adalah kitab Matan Jurumiyah. Ini kitabnya terkenal. Matan Jurumiyah niku terkenal. Tapi di kalangan pesantren. Nggak tahu nek mboten di kalangan pesantren terkenal napa mboten. Tapi kitab ini dikarang sekitar tahun 700 sampai 800 Hijriah. Pada masa-masa semasa dengan Imam Ghazali radhiyallahu an, kesini sedikit gitu. Nanti harapannya dengan mengetahui ilmu-ilmu tata bahasa Arab walaupun dasar, jadi orang NU, kader-kader NU itu nggak malu-maluin. Di antara yang sering malu-maluin itu kan ya Rasulullah, niku salah, bener apa salah? Salah, niku bahasa Arab niku sing dares ya Rasulullah pakai la. Bismi kok sampai diwaca bisma lah, kayak pewayangan tadi ini bisma. Nah ini kok nggak salah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini berbeda. Nah orang-orang yang tidak mempelajari dasar-dasar tata bahasa Arab, ilmu nahwu, itu kadang-kadang salahin nang khutbah malih. Kan susah banget tuh. Sing ngerti niku sing ndredeg. Sing mboten ngerti ya mboten napa-napa. Nah, niku sering kali pas khutbah, pas ndonga niku salah. Lah, yang ngerti niku waduh piye. Ngelingaken mboten penak gitu. Nah, oleh karenanya kita mengkaji ini, yang pertama adalah untuk menghindarkan diri kita pribadi dari kesalahan-kesalahan seperti itu.
Bagi orang yang nggak tahu itu nggak penting, tetapi sahabat Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah itu adalah salah seorang penggagas dari dibentuknya ilmu nahwu ini, karena mengetahui beberapa kesalahan dari orang-orang yang non Arab waktu itu, karena Islam sudah tersebar semakin luas. Nah, ada kesalahan-kesalahan itu. Nah, kesalahan-kesalahan itu bagi yang ngerti itu kan fatal, karena kedudukan mana yang namanya subjek, objek itu kalau kebalik, yang kalau dikatakan Zaid memukul kok jadinya Zaid dipukul, itu kan berbeda sama sekali. Yang satu sebagai subjek, yang satu sebagai objek, dan itu berbahaya kalau dalam tata bahasa Arab. Pada satu saat saya itu makmum, yang ngimami itu la khabir, surat apa nih? Sing akhirnya terakhir nih, ayat terakhir itu la khabir. La khabir itu kalau panjang berarti tidak, atau la itu tidak, khabir tidak, maha waspada. Masa Allah tidak maha waspada? Padahal lamnya itu harusnya pendek, la khabir. Itu berbahayanya di situ. Nah, oleh karenanya kita belajar agar kita menghindarkan diri kita dari kesalahan, dan nanti kita bisa meneruskan pengajian ini ke generasi-generasi berikutnya, sehingga salah itu tidak jadi salah jamaah, tidak salah yang diturun-turunkan terus menerus. Nggih, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ingsun lawan nyebut asmaune Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Pak, kok mboten bahasa Indonesia mawon? Bahasa Indonesia wis sering. Di sekolah itu bahasa Indonesia. Sementara nanti kalau bahasa Jawa, kalau tidak kita open-openi, nanti juga akan menjadi hilang. Padahal bahasa Jawa itu bahasa yang paling sopan santun, bahkan lebih dari bahasa Arab. Sampean, panjenengan, nggih. Terus napa malih? Enten sampean anu awakmu, siro. Nah, kalau bahasa Indonesia kamu, engkau, paling kan begitu. Dan itu derajatnya sama. Kita dengan orang yang kita ajak bicara sama. Nah, padahal kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam arti-arti yang bahasa Indonesia itu enggak menggunakan rasa sopan santun seperti itu. Padahal ya Allah, menawi panjenengan kepareng, mugi panjenengan paring kawula lan keluarga kula barokah, manfaat dunia akhirat. Ini kan beda. Ya Allah, berikanlah kepada kami. Rasanya pripun? Kalau orang tahu bahasa Jawa membandingkan dengan bahasa Arab yang dimaknai seperti itu, maka akan menjadi lain. Walaupun saya juga tidak bisa bahasa Jawa semelipis Pak Ketua Tanfidiyah tadi. Tapi karena ini saya dulu ngajinya juga pakai bahasa Jawa, nanti saya sampaikan pakai bahasa Jawa, penjelasannya tetap bahasa Indonesia. Saya ngaji ini tahun 90, jenengan belum lahir toh. Mudah-mudahan nanti saya pelajari lagi, dan nanti bisa jadi yang akan datang kita gantian. Jadi bukan saya lagi, kan ke Kiai Fawaid maupun Gus Alvin, Gus Mufid, Gus Ato, dan seterusnya, termasuk Gus Naim dan seterusnya. Biar jenengan juga nggak bosen. Pak Lukman mana? Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami. Babul kalami utawi iki iku bab kalam, nerangaken tentang kalam. Kalam itu al kalamu utawi kalam, huwa ya kalam iku al lafdu lafat.
al murakkabu kang disusun, al mufidu kang maidai bil wad'i kelawan di sejo. Kalam kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab termasuk Al-Qur'an itu tersusun dari lafat-lafat. Lafat kalau di dalam bahasa kita itu adalah kata. Al-Qur'an itu tersusun dari kata-kata-kata. Nah, kata-kata yang ada di dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an itu meliputi cuma 3. Wa aksamuhu utawi piro-piro pembagiane kalam iku salah satun ana 3. Ismun kalimat isim, wa fi'lun lan kalimat fi'il, wa harfun lan kalimat huruf, jaa kang teko apa huruf limaknan marang arti. Jadi pembagian di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada kata benda, yang kedua itu kata kerja, yang ketiga itu kata sambung. Cuma 3 niku. Satu Al-Qur'an niku kalau dipelajari hanya 3 niku tok. Tapi 3 itu disusun menjadi kalimat-kalimat. Nah, sehingga jadilah sebuah susunan yang memberikan makna. Lah isim itu kata benda. Kata benda itu seperti apa? Kalau dalam bahasa Arab kata benda itu mempunyai tanda-tanda. Fi'il juga mempunyai tanda. Huruf juga ada tanda. Walaupun nanti ada pengecualian, tapi pengecualian itu tidak banyak. Tapi kalau tidak dihafal nanti tidak tahu. Jadi pun ketangkep nggih kawula terutama generasi muda NU niku. Al-Qur'an niku kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya itu terdiri dari 3 saja. Fi'il, isim dan huruf. Cuma niku. Isim, fi'il, huruf. Nah, yang namanya isim, fal ismu mongko utawi kalimat isim atau kata isim iku yu'rafu diweruhi bil khafdi kelawan i'rab jar. Jadi yang pertama yang namanya kata benda atau isim itu kalau dalam bahasa Arab diketahui dengan tanda salah satunya. Ini yang pertama ya. Tandanya adalah dibaca jar. Jar itu yang di bawah itu kasroh bismi. Nah, kalau fi'il itu tidak bisa dibaca pakai i nanti. Nah, yang bisa dibaca pakai i itu adalah isim. Oke. Yang kedua tandanya adalah tanwin lan tanwin. Tanwin sing pripun? Double. An in un. Wa dukhulil alifi wal lami lan kepanjingan alif lan lam dan bisa dimasuki lam seperti al-bait. Al-bait niku maknanya rumah ini. Nah, yang bisa dimasuki alif lam. Ada kata-kata yang tidak bisa dimasuki alif lam. Enggak ada al-yad al-fa'ala itu enggak ada. Al-fa'ala itu enggak ada. Yang ada itu al-fi'lu. Nah, itu ada. Tapi kalau al-fa'ala itu enggak ada. Enggak boleh. Jadi tandanya wis akeh nek dihafalke angel ya. Yang pertama bisa masuk di harokati jar atau kasroh, bisa dikasih tanwin an in un dan bisa masuk alif lam. Wa hurufil khafdi dan bisa didahului dengan huruf-huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang kalau dipasang di depan akan menuntut belakangnya menjadi dibaca kasroh. Di antaranya kasroh, nanti ada tanda-tanda yang lain. Wa hurufil khafdi dan huruf jar. Wahya utawi huruf jar iku min, ila, wa ila lan ila, wa an
lan an, wa ala lan ala, wa fi lan fi, wa rubba lan rubba, wal ba'u lan ba, wal kafu lan kaf, wal lam lan lam, wa huruful qasam dan huruf qasam atau huruf sumpah, wallahi billahi tallahi, wa ya utawi hurufil qasam iku al wawu wal ba'u wat ta. Ya. Oke, coba saya jelaskan lebih detail lagi nggih. Kita sampai di sini saja untuk matan jurumiahnya. Jadi saya ulang secara sederhana. Yang namanya kalam kalau dalam bahasa Arab ya, itu adalah susunan yang bermanfaat dan disengaja. Kalau ada orang mengigau itu berarti namanya tidak disengaja. Jadi kalam itu adalah kalau ada kesengajaan untuk mengucapkannya. Jadi kalau tidak disengaja seperti mengigau ataupun mabuk itu bukan kalam. Di dalam kitab syarah yang namanya Tuhfatus Saniyah, niki syarahnya kitab Jurumiyah, di sini disebutkan bahwa yang namanya kalam itu bisa mempunyai dua makna. Yang pertama secara bahasa dan secara ilmu nahwu. Kalau kalam secara bahasa adalah ungkapan yang dengan sebab ungkapan tersebut dapat menghasilkan suatu faedah. Sama baik itu berupa lafadz atau tidak, seperti tulisan atau isyarat. Jadi kalau kita menemukan di jalan ada rambu-rambunya itu lingkaran, lalu kemudian ada tanda strip merah, nah, itu kalam menurut istilah. Apa kalam rambu-rambu nang tengah ono celerete? Dilarang masuk. Kalau es di contreng dilarang berhenti, dilarang stop ya benar. Tapi kalau kalam itu secara ilmu nahwu berarti yang tadi yang disebut tadi, bahwa yang pertama kalam itu adalah lafadz yang tersusun yang memberi faedah dan terdiri dari isim, fi'il dan huruf dan ada kesengajaan. Jadi nah, susunan-susunan di dalam bahasa Arab yang meliputi tiga tadi itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Itu nanti caranya mengetahui diantaranya dengan ada tanda-tandanya tadi ya. Ada tanda-tanda isim, ada tanda-tanda fi'il gitu. Nah, kalau tanda-tanda isim itu meliputi ada dibaca jar, tanwin, ada masuknya alif lam, masuknya huruf khafat. Huruf khafat itu adalah huruf yang terdiri dari min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam dan huruf qasam. Oke. Enten acara? Nggih. Monggo nderek. Nggih. Ajeng rapat di kelompok film. Jam 12 lah. Teng iki riyen ora wis. Jaga ya dalu. Ngapun tadi? Nggih, monggo nggih. Santos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu berarti alhamdu itu dimasuki alif dan lam. Bisa bayangkan tulisan alhamdu tuh? Nek ora iso ya dibayangi. Alhamdu. Nanti alhamdu itu isim apa fi'il? Apa huruf?
Belum bisa bayangkan ya. Isim karena kemasukan alif dan lam. Ar-Rahman juga termasuk isim. Bahkan tandanya di situ bisa dua. Yang pertama alif dan lam dan Ar-Rahmani. Ar-Rahimi juga seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu nggih isim, alamin itu juga isim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Na'budu itu nanti masuk fi'il, bukan isim na'budu. Memang untuk pertama-tama agak sulit ya, tapi biasanya saya dulu juga yang penting ngaji dulu, lama-lama juga akhirnya menjadi paham. Jadi mengandaikan sebuah gambar besar ini baru sebagian pojok kecilnya, nanti lama-lama akan paham. Berarti dituntut apa kalau gitu? Ya telaten ngaji kan. Nah telaten orang nanti kita rapatkan malam minggu terus, apa pindah malam apa gitu, di tempat Pak Sodik terus atau pindah kan gitu. Wah pindahnya ke mall Pak, wah aku sih ora iso nang mall gitu ya. Nah, ilmu nahwu itu berbagai macam kitabnya. Kitab Jurumiyah itu disebut sebagai kitab pertengahan, bahkan dianggap permulaan. Ya walaupun di awal lagi itu ada yang lebih awal lagi, tapi ini dianggap pertengahan juga, yang mudah dipahami untuk secara runtut akan membangun pemahaman kita bagaimana kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu tersusun. Nah, kalau dulu saya itu saya hafalkan begini. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Nek jenengan ngapalke ngoten pripun? Wala Pak ngoten enten UTM mboten enten ujiane mawon kok dihafalkan. Nah, nanti akan coba kita cari juga cara agar lebih mudah lagi. Termasuk diantaranya, Pak kitabnya di-share dulu. Ya, nanti akan saya share insya Allah. Kita buat grup khusus untuk pengajian ini sehingga berbagi file itu lebih mudah. Sehingga jenengan bisa nyimak sambil melihat nanti insya Allah lebih paham lagi. Nggih, Pak kok mboten paham-paham? Ampun menyerah. Ada seorang ulama loh, awalnya itu dinamakan dengan lakop atau kunyah atau di lakop niku napa? Dijuluki dengan julukan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Nek Hujar batu Hajar Aswad batu hitam. Anake batu itu sampai bertahun-tahun dikisahkan yang mboten salah niku pun 10 tahun ngaji dereng saged akhirnya sowan teng kiyainya, kula tak boyong mawon. Boyong itu artinya pulang dari pondok sudah tidak di pondok lagi. Akhirnya pulang sampai jalan, diizinkan oleh kiyainya pulang sampai jalan itu belum sampai rumah beliau niku berteduh, dan berteduhnya niku dekat ada batu yang ketetesan air. Nah ternyata batu itu yang ketetesan air itu sudah lubangnya juga dalam. Akhirnya Ibnu Hajar niku mikir ngeten, batu wae iso terlobangi hanya dengan tetes air yang tetes loh ya, bukan disemprotkan, apalagi pakai mesin nek sakniki. Mesin ya bolong tenan ya. Nah, itu netes akhirnya menjadi
lubang. Dan kemudian dia sadar, wah saya harus telaten setelaten air yang menetes itu. Maka mboten pulang sampai rumah, kembali lagi ke pondok dan belajar, akhirnya menjadi seorang ulama. Nah, nanti dipelajari kembali, nanti saya share. Memang syaratnya harus sudah bisa baca bisa tulisan Arab pun saged to. Soalnya gini soalin tulisan Arab bisa maca? Bisa ta? Bisa tenane. Oke. Memang syaratnya sudah harus bisa baca. Oleh karena itu ini bukan untuk orang-orang yang belum bisa baca Al-Qur'an. Harus sudah bisa baca Al-Qur'an sehingga bisa menyimak dengan baik. Insya Allah ya, dengan doa-doa dan upaya ikhtiar kita, insya Allah kita akan bisa menjadi paham. Oke. Untuk malam hari ini saya cukupkan segitu dulu. Nanti kita lanjutkan dengan rembukan, dengan musyawarah bagaimana kita melanjutkan pengajian ilmu nahwu ini. Oke, saya akhiri, monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.